Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suma Alfianti Anggraini. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. NIM saya 22816286230017. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu fikih munakahat dan mawaris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dan perceraian dalam Islam. Pernikahan adalah suatu akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan kekeluargaan tentang suami dan istri antara pria dan wanita untuk mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan memenuhi kewajiban masing-masing. Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus dimiliki dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan atau pernikahan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami istri saja ataupun bersetubuh, melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Adapun kaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sumber atau suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sedangkan kompilasi hukum Islam atau KHI merumuskan sebagai berikut, itu tentang pernikahan merupakan menurut Islam itu adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau misahkan kezalizan untuk mentaati peraturan dan melaksanakannya menurut ibadah. Adapun yang kedua itu kita akan membahas tentang dasar hukum pernikahan. Nah, pernikahan pada dasarnya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara. Adapun dasar hukum pernikahan dapat dijumpai dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Terus dalam Al-Quran di ayat yang membicarakan tentang pernikahan, yaitu surah An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas atau pemberiannya lagi Maha mengetahui. Quran surah An-Nur ayat 32. Adapun ayat di atas ini Allah SWT menyeru kepada wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian, pria yang belum beristri dan wanita yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya. Begitu juga terhadap hamba sahaya. Nah, anjuran ini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu, tetapi dalam segala kondisi, bahkan orang dengan kondisi ekonomi yang lemah, karena Allah yang akan memampukan mereka untuk kawin dengan karunia-Nya. Selanjutnya kita akan membahas rukun dan syarat perkawinan. Kita bahas satu-satu dulu ya. Rukun yaitu suatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Jadi keabsahan perkawinan dapat diukur dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Nah, adapun rukun dan syarat perkawinan secara umum itu yang pertama itu adanya calon suami dengan syarat beragama Islam, pria orang yang diketahui
diketahui atau tertentu, sukarela, tidak terpaksa, tidak beristri lebih dari 4 orang, bukan mahram calon istri, dan tidak sedang ihram. Nah, yang kedua itu calon istri, syaratnya adalah beragama Islam atau ahli kitab orangnya diketahui, terus tidak terpaksa juga, tidak sedang ihram, bukan mahram calon suami, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak dalam masa iddah. Yang ketiga ada wali. Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad pernikahan. Syarat wali adalah Islam, baligh, berakal, sehat, laki-laki, merdeka, dan adil. Selanjutnya yaitu 2 orang saksi. Syaratnya adalah Islam, baligh, berakal, sehat, laki-laki, merdeka, adil, dan dapat mendengar dan melihat, hadir dalam ijab qabul, mengerti maksud akad pernikahan. Sedangkan yang terakhir adalah ada ijab dan qabul. Syaratnya adalah ada pernyataan mengawinkan atau menikahkan dari pihak wali yang menyatakan bahwa wali telah rela menyerahkan anak perempuan itu untuk dikawinkan dengan calon mempelai pria. Ada pernyataan menerima dari mempelai pria, ijab dan qabul bersambung. Ijab dan qabul jelas maksudnya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak digantung dengan sesuatu. Majelis minimal dihadiri mempelai pria, wali, dan 2 orang saksi sehingga didengar dengan jelas. Adapun syarat-syarat sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya adanya persetujuan antara calon suami dengan calon istri. Terus yang kedua, calon suami telah berumur 19 tahun. Calon istri juga berumur 16 tahun. Terus harus mendapatkan izin dari kedua orang tua masing-masing mempelai. Tidak ada halangan perkawinan antara calon suami dan calon istri. Selanjutnya yaitu perceraian dalam hukum Islam. Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak yang berasal dari kata bahasa Arab ya, talak, artinya melepaskan. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin. Sedangkan menurut syara adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafaz talak. Adapun menurut istilah syara, talak yaitu talak merupakan syara ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri. Nah, dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa talak mempunyai arti putuslah ikatan perkawinan atau dengan kata lain perceraian antara suami istri, baik itu timbulnya dari pihak suami ataupun dari pihak istri, bahkan kesepakatan antara keduanya. Nah, sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang mempunyai tujuan bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang boleh ditempuh oleh suami istri apabila tidak ada kecocokannya lagi di antara mereka. Tetapi hal ini harus terlebih dahulu diusahakan perdamaian, dan juga pasangan suami istri yang akan bercerai harus mengemukakan alasan mengapa mereka memiliki jalan perceraian. Talak ini dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi Muhammad SAW menanamkan talak sebagai perbuatan halal, karena ia merumuskan perkawinan yang mengandung kebaikan yang dianjurkan oleh agama maupun tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Akan tetapi perbuatan tersebut merupakan jalan darurat terakhir yang dapat ditempuh dalam suatu perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan. Dasar hukum perceraian itu perceraian atau talak dalam Islam sangat dibenci Allah, akan tetapi hukumnya diperbolehkan dan diatur dalam 2 sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, adapun dengan memperhatikan kemaslahatan atau kemadaratannya, hukum cerai itu sebagai berikut. Yang pertama ada wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, dan udah cuman ada situ. Terus ada pun macam-macam perceraian, diantaranya ada talak
talak yang suami diberi hak untuk kembali kepada istri tanpa melalui nikah baru. Terus yang kedua ada talak bain, talak yang putus secara penuh, dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Yang ketiga ada talak kubro, yaitu talak yang tidak memungkinkan suatu rujuk kepada mantan istrinya. Terus selanjutnya ada talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sendirian atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya, janganlah engkau mendekati aku lagi. Terus selanjutnya talak dengan kata tersebut di atas bisa menjadi jatuh talak apabila sang suami mengatakan hal tersebut dengan niat memang menceraikan istrinya. Niatlah menjadi indikator menurut Taqiyuddin Al-Husain. Jika sebaliknya tanpa adanya niat maka tidak akan jatuh talak tersebut. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.